Ada yang bisa bantu jawab? Jawab, Pak. Ya, siapa? Ya saya izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Muhammad Sodik Solahuddin dengan NPM 107012162, Pak. Oke. Ya, gimana? Apa keterkaitan antara geologi dan dunia pertambangan? Coba bisa dijelaskan nggak? Keterkaitan geologi sama pertambangan menurut saya kan karena kegiatan pertambangan itu adalah kegiatan mengeksploitasi bahan galian tambang yang mana berupa bahan galian tambang tersebut merupakan eh, produk geologi dan otomatis kita sebagai calon-calon ahli tambang diharuskan untuk menguasai ilmu geologi karena kita harus tahu apa produk yang akan kita tambang agar dapat menentukan cara tambang yang efektif dan efisien gitu. Oke. Ada lagi yang bisa jawab? Nah, udah betul tuh. Ada lagi yang punya barangkali bahasa lain atau mungkin bisa lebih lengkap barangkali? Satu lagi deh. Nah, yuk. Satu orang lagi, siapa? Udah? Cuma satu? Udah ya? Oke. Jadi kalau yang tadi disebutkan sama siapa tadi? Sodik ya? Iya, Pak. Nah ya, jadi keterkaitan antara geologi dan dunia pertambangan itu karena apa istilahnya geologi itu mempelajari tentang material atau bahan galian yang akan nantinya ditangani oleh si ahli pertambangan ini di dunia pertambangan, makanya penting sekali bagi anak-anak tambang ini buat belajar geologi gitu. Karena ya apa ya istilahnya masa kita memproduksi sesuatu atau mengolah sesuatu yang kita nggak tahu itu apa, kan itu aneh aja rasanya gitu ya. Jadi sangat sangat penting bagi seorang ahli pertambangan untuk mengetahui ilmu geologi secara umum, paling tidak untuk mengenali karakteristik dari bahan galian yang akan dia tangani gitu. Seperti itu, baik itu nantinya dieksploitasi gitu kan, diproduksi, ataupun nantinya misalkan di geoteknik atau misalkan di penanganan air tanahnya dan lain-lain gitu. Tapi pada intinya adalah ya geologi itu mempelajari material nanti akan ditangani oleh ahli pertambangan ini, seperti itu. Di salah satu forum, ini bukan referensi resmi sih ya sebetulnya, jadi dijelaskan bahwa geology is the first step in mining and involves identifying prospective mineral deposits that might become mines. Artinya geologi ini adalah langkah pertama gitu ya, langkah pertama dan sebetulnya paling utama juga sih, langkah pertama dalam pertambangan yang melibatkan proses identifikasi dari endapan mineral yang prospek gitu, yang mungkin barangkali ke depannya bisa dilanjutkan prosesnya menjadi sebuah tambang gitu yang bisa memproduksi, yang bisa dieksploitasi. Nah, nggak semua nggak semua prospek endapan mineral juga bisa jadi tambang kan gitu. Jadi ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan sebelum prospek endapan mineral itu bisa dijadikan tambang. Mungkin paling umum salah satunya faktor ekonomi gitu ya, untung atau ruginya. Ya masa kita mau nambang tapi kita rugi kan gitu ya, ngapain kita nambang gitu ya. Terus faktor keamanannya, terus kemudian faktor sosial ekonominya juga gitu ya. Kadang juga jadi kendala bagaimana hubungan kita perusahaan barangkali gitu kan dengan penduduk sekitar, bagaimana penduduk sekitar merespon terhadap keberadaan perusahaan tambang di daerahnya gitu kan. Nah, itu juga berpengaruh. Tapi kalau secara teknis, geologi ini adalah langkah awal dan yang paling utama dalam mengidentifikasi prospek endapan mineral gitu. Jadi dengan geologi, dengan pengetahuan geologi, kita tahu berdasarkan kondisi barangkali regionalnya gitu ya, secara umum misalkan prospek di daerah A itu apa, kira-kira sistemnya apa, terus kemudian mineral berharga yang mungkin ada di situ apa, terus kemudian kira-kira besarannya berapa, terus mineral asosiasinya apa saja gitu kan, terus kemudian mungkin tidak kalau nantinya diproses dengan cara pengolahan tertentu gitu ya. Nah, itu geologi itu pentingnya di situ gitu.
Ya, jadi kalau misalkan ya saya tunjuk gitu ya. Geologi itu sebetulnya di sini sih di apa ya, pentingnya dieksplorasi sih umumnya gitu ya. Di sini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di sini masalah land resource-nya. Jadi mungkin atau enggak bisa dijelajah atau enggak. Nah, itu kan orang pertama yang masuk ke daerah prospek kan sebetulnya biasanya orang geologi gitu kan, yang ya orang-orang yang jalan kaki gitu ya, jelajah-jelajah masuk hutan biasanya orang geologi. Tapi ada juga orang tambang sebetulnya yang apa keahliannya di eksplorasi, nah itu juga bisa ke sana juga gitu. Tapi umumnya secara umum sudah dilakukan oleh orang geologi duluan. Tapi ya, kita sebagai orang tambang juga perlu tahu tentang geologi ini karena harus nyambung kan antara pembicaraan dari orang geologi dengan orang tambang, itu harus nyambung, harus saling diverifikasi supaya nantinya nggak terjadi apa ya kesalahan interpretasi atau kesalahan perhitungan nantinya gitu di masalah ekonomi kah, masalah teknis kah dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebagai orang tambang patut untuk paham tentang masalah geologi, paling tidak hal-hal yang umum lah tentang geologi gitu. Seperti itu. Ya. Sorry. Gitu. Oke. Nah, oke, baru sekarang kita masuk ke masalah Mandala metalogenik gitu ya. Tadi kita udah tahu kenapa kita harus belajar geologi, kaitannya kemana. Berarti kan intinya kaitannya geologi itu adalah mengidentifikasi prospek endapan mineral, materialnya apa, mineral berharganya apa, karakteristiknya seperti apa, gitu. Nah, Mandala metalogenik ini bisa dibilang sebagai kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan geologi yang kita pelajari yang berkaitannya dengan dunia pertambangan gitu. Jadi kalau misalkan kita merujuk ke apa ya, merujuk ke definisi ya resminya sebutlah gitu ya, definisi yang sudah ditentukannya. Jadi menurut Petrasek tahun 1965, ini Mandala metalogenik atau metalogenik province itu adalah sekumpulan endapan mineral yang terbentuk saat periode tektonik metalogenik dalam suatu unit tektonik tertentu. Nah, dan dicirikan dengan komposisi mineral, bentuk endapan, dan intensitas mineralisasi yang saling berkaitan. Gitu. Jadi secara sederhananya gini, misalnya di contoh di Pulau Jawa gitu ya. Di Pulau Jawa ini sejajaran Pulau Jawa dari misalkan dari barat sampai timur itu ada sekumpulan misalkan endapan mineral emas gitu ya. Nah, dia terbentuk di satu periode yang sama, punya ciri-ciri yang sama, komposisi yang sama, kemudian mineral logam atau mineral berharga yang dihasilkan dari endapan itu juga sama, karakteristiknya hampir sama, kemudian bentuk endapannya sama, misalnya bentuk endapannya apa ya, berbentuk urat gitu ya. Nah, itu hampir-hampir sama semuanya dari Jawa, dari barat, ujung barat sampai ujung timur. Kemudian intensitas mineralisasinya saling berkaitan. Maksudnya intensitas mineralisasi itu seberapa banyaknya konsentrasi mineral berharga yang ada di sana gitu. Ya. Jadi kadarnya mungkin tidak berbeda jauh, atau misalnya di satu tempat ada anomali misalkan unsur A tinggi, unsur B rendah, tapi di tempat lain unsur A-nya rendah, unsur B-nya tinggi, seperti itu. Jadi masih ada saling keterkaitan antara endapan mineral satu dengan endapan mineral lainnya gitu. Nah, yang membuatnya saling berkaitan ya ini yang saya kasih teks kuning ini, unit tektonik tertentu. Jadi memang harus mempunyai karakteristik tektonik tertentu gitu ya. Karakteristik tektonik tertentu ini dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari interaksi antar lempeng tektonik. Nah, itulah kenapa Mandala metalogenik sebetulnya tetap berhubungan dengan tektonik lempeng. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah peta tektonik lempeng sebetulnya yang dikumpulkan publik sih, Bu. Ini bukan keluaran resmi ya, tapi secara umum tektonik lempeng dunia itu terbagi ya seperti ini. Ada beberapa lempeng yang besar, contohnya misalkan lempeng Pasifik, lempeng India, Australia, sini kan. Kemudian ada lempeng mana lagi yang gede? Lempeng Eurasia di sini kan, satu benua Asia. Kemudian ada lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan dan lain sebagainya. Banyak lempeng-lempeng besar di dunia.
saling berinteraksi, saling berkaitan. Dari interaksi antar lempeng ini juga menghasilkan banyak peristiwa, banyak fenomena. Ya salah satunya itu ada endapan mineral, endapan apa misalnya dari bahan galian lainnya, misalkan ada minyak bumi, ada batu bara dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya endapan mineral yang mau kita cari ini sebagai ahli pertambangan yang mau kita kelola itu sebetulnya tidak apa ya, masih berkaitan dengan tektonik lempeng gitu, nggak akan jauh dari sana. Karena polanya pasti bisa sebetulnya bisa diprediksi gitu ya, bisa diprediksi dari pola tektonik lempengnya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar sejarah, tektonik lempeng ini juga sebetulnya termasuk teori yang baru-baru aja di tahun 1900-an ya, di awal-awal itulah, awal-awal abad ke-20 gitu ya. Terus kemudian makin bertambahnya tahun, makin berkembang sampai sekarang, dan saya yakin hampir semua ahli geologi ataupun ahli kebumian itu sepakat bahwa untuk sementara ini yang paling bisa menjawab banyak fenomena di bumi ini adalah plate tektonik, itu tektonik lempeng. Ya terlepas nanti setelah ini mau ada teori baru lagi ya terserah orang yang mau menemukan lah. Tapi untuk sampai saat ini yang paling valid, yang paling sesuai dengan apa yang terjadi di bumi, yang bisa menjawab semua fenomena di bumi ini adalah tektonik lempeng, gitu. Ya, gitu. Nah ini tektonik lempeng dunia itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah interaksi lempeng tektonik, pergerakan lempeng, itu kan mungkin di praktikum juga sudah pernah dibahas. Intinya ada tiga pergerakan lempeng, tiga interaksi antar lempeng. Yang pertama itu ada yang saling bertabrakan, saling bertemu, ya, interaksi konvergen. Misalnya, contohnya yang paling gampang, kalau misalnya teman-teman sering dengar berita tentang gempa, ya, dari BMKG misalnya gitu ya. Nah, mungkin udah nggak asing lagi dengan istilah palung Jawa, subduksi gitu ya. Nah, itu subduksi ini subduksi ini adalah peristiwa yang terjadi akibat interaksi lempeng yang konvergen tadi, saling bertemu, di mana lempeng tektonik yang berat jenisnya itu lebih besar, dia akan cenderung apa ya istilahnya, dia menunjam ke bawah gitu ya, menunjam ke bawah, dia turun lebih duluan masuk ke bawah gitu dibandingkan dengan yang lempeng tektonik yang lebih ringan gitu, seperti itu. Dan hasilnya apa ya, palung gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ke tempat manapun gitu ya, kalau misalnya di daerah lautan ada yang ketemu istilah misalkan palung Jawa, palung mana lagi yang terkenal ya, palung ya mungkin di Sumatera juga kayaknya ada palung juga ya di sana, terus kemudian dan palung-palung lain di seluruh dunia gitu ya. Palung itu biasanya adalah produk dari pergerakan lempeng yang konvergen, yang saling bertemu. Nah, terus kemudian yang kedua, ada tipe pergerakan lempeng yang saling menjauh ternyata. Itu atau divergen. Nah, divergen ini biasanya munculnya bisa di punggungan apa istilahnya? Mid Oceanic Ridge, apa bahasa Indonesia? Saya lupa lagi. Mid Oceanic Ridge, punggungan tengah samudra. Ya, di punggungan tengah samudra, hasilnya mungkin nanti bakal jadi akan jadi kerak samudra yang baru gitu ya, karena magmanya naik ke atas terus dia membeku di atas jadi kerak samudra yang baru. Divergen ini juga bisa terjadi di lempeng benua juga gitu sebetulnya. Jadi istilah bahasa Indonesia itu terban ya, TRBAN, terban, atau dalam bahasa Inggris rifting namanya gitu. Jadi bisa saling menjauh, sama dia juga nantinya akan membentuk kerak yang baru gitu. Hasil batuan yang dihasilkan biasanya batuan basa, ultra basa, seperti itu ya, yang saling menjauh. Terus kemudian ada juga yang interaksinya itu sebutlah saling bergeser gitu ya, sederhananya saling bergeser. Nah ini biasanya disebut sebagai transform tipe interaksi yang transform biasanya ada di Mid Oceanic Ridge, atau misalnya di mana ya, saya tahu Mid Oceanic Ridge sih. Terus kemudian ada juga di mana, di utaranya Papua juga, itu sebetulnya transform juga, interaksi antara lempeng Indo-Australia dengan Pasifik gitu ya, dia transform sebetulnya itu. Nah, pergerakan lempeng tektonik ini sebetulnya adalah konsekuensi dari dinamika bumi gitu. Jadi kalau misalkan tadi di Mid Oceanic Ridge, di pematang tengah samudra, itu dia muncul kerak baru,
Nah, kalau misalkan kerak yang lama nggak hilang, nggak melebur lagi, otomatis volume bumi pasti akan tambah besar gitu kan. Jadi dia kondisinya akan nggak, ya, tidak setimbang gitu. Jadi ini sebagai proses menyeimbangkan dinamika bumi itu sendiri, makanya di satu sisi dia ada yang mengembang jadi kerak baru, kemudian di satu sisi ada keraknya yang menunjam ke bawah yang habis lebur, nanti dia jadi magma lagi gitu. Nah, tiba-tiba pergerakan lempeng tektonik ini nantinya akan menghasilkan berbagai macam peristiwa geologi, ya. Salah satunya mungkin pembentukan endapan mineral tadi. Itu ada banyak peristiwa yang terjadi, banyak tipe endapan mineral yang bisa dibentuk dari proses pergerakan lempeng ini gitu. Ya. Saya ambil contoh misalnya di salah satu referensi di daerah Chili. Tahu Chili di mana? Amerika Selatan ya. Chili itu di Amerika Selatan. Chili itu adalah salah satu negara kalau nggak salah di pesisir baratnya Amerika Selatan. Ya, kayaknya nggak terlalu asing nama Chili ya. Itu sering belakangan ini masuk Piala Dunia juga, jadi primadona juga. Chili itu adalah salah satu negara penghasil tembaga terbesar di tahun 2000-an. Itu dia mencapai rekor 4,6 juta ton tembaga murni, atau sekitar 36% dari produksi global. Itu besar sekali gitu di tahun itu, tahun 2000-an. Terus kemudian kenapa bisa banyak sekali apa istilahnya produksi tembaga yang dihasilkan oleh Chili? Nah, kalau misalnya kita lihat, nah ini di bagian atas South America, ini peta indeksnya maksudnya ya. Terus kalau yang bagian bawah ini, bagian kanan ke bawah, ini peta yang lebih detailnya. Jadi pertama posisi, nah, kita lihat dulu ke sebelum ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di Amerika Selatan, nah kalau kita lihat ke sininya merujuk ke legendanya, ini kan zona subduksi nih, sebelah sini ya. Chili itu sekitarnya mungkin di sini lah, gitu. Chili itu ada di sini. Dia ada di sekitar zona subduksi. Ya, otomatis berarti kalau zona subduksi kita anggap ada kerak samudra ya yang menunjam masuk ke bawah, di bawah kerak benua gitu. Ada proses yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian dari proses subduksi tadi dia menghasilkan dia menghasilkan peleburan magma di bawah permukaan gitu ya. Terus kemudian magmanya naik ke permukaan, jadilah gunung api atau jadilah intrusi-intrusi itu kan yang menerobos batuan yang lebih tua di atasnya gitu, seperti itu. Nah, tadi kenapa Chili bisa menjadi salah satu negara penghasil tembaga terbesar di tahun itu, tahun 2000-an? Karena itu kondisi geologinya sangat memungkinkan bagi Chili untuk menghasilkan endapan tembaga karena dia ada di tepian benua, kemudian ada di zona subduksi. Nah, kalau misalkan kalian tahu pegunungan Andes gitu ya, yang ada di Amerika Selatan, Andes itu juga termasuk salah satu produk dari subduksi gitu. Jadi dia apa istilahnya ada batuan bukunya naik ke atas, kemudian permukaannya ditambah tinggi gitu kan. Diiringi ada gunung api apa segala macam seperti itu, jadi tambah tinggi tambah besar. Nah, kemudian dari hasil subduksi tadi magma naik ke atas. Nah, magma ini kan sebetulnya ya kalau secara harfiah sudah batu yang cair gitu ya. Kalau batu yang cair kan berarti dia punya segala macam unsur yang ada di batu. Nah, termasuk mungkin salah satunya di situ ada logam-logam berharga. Nah, magma yang naik yang intensif terus-terus naik ke atas, dia juga otomatis membawa mineral-mineral berharga itu ke arah permukaan. Terus kemudian terendapkan baik dalam batuan beku atau dalam batuan sampingnya. Itu makanya dari kondisi tektonik, Chili ini sangat sangat potensial sebagai daerah penghasil mineral berharga di dunia. Ya, kalau di zona subduksi biasanya tembaga, emas, perak, nah gitu-gitulah. Dan sekeluarganya dan sebangsanya. Nah, magmatisme adalah gerak konvergen lempeng yang menghasilkan setidaknya 10 endapan porfiri tembaga di Chili. Ada 10, bahkan banyak sekali itu 10 ya. Dikit aja mungkin endapan porfiri yang sudah ditambang cuma berapa ya? Di Grasberg 1, Batu Hijau mungkin 1, terus kemudian di Tujuh Bukit mungkin cuma 3 kalau di kita. Belum, itu yang baru ditambang, belum termasuk yang masih potensial dan belum belum digarap. Nah, 2 diantaranya adalah tambang terbesar tembaga di dunia atau yang namanya La Escondida dan Chuquicamata. Ya, entah gimana bacanya yang kedua ini ya. Ya gitulah mungkin Chuquicamata. Gitu ya.
Ya, kalau misalkan kita lihat mereka ternyata ya satu kesatuan gitu ya, satu arah, terus kemudian mereka ada di kondisi tektonik yang sama, mereka juga menghasilkan jenis endapan yang sama, terus kemudian menghasilkan juga tipe mineral berharga yang juga nggak jauh berbeda, masih gitu kan, kebanyakan tembaga, porfiri tembaga. Nah, makanya mereka itu bisa dikelompokkan sebagai satu metalogeni gitu. Ya, satu metalogenik, satu mandala metalogenik gitu. Karena punya kesamaan karakteristik tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Ada yang kurang jelas? Sebelum lanjut? Bisa lanjut aja ya. Oke, mungkin nggak akan terlalu banyak sih pembahasannya. Jadi selanjutnya nanti akan lebih banyak masalah aktual di kita aja. Saya nggak akan terlalu dalam membahas masalah teoritisnya. Cuma ya akan terlalu membahas masalah teoritisnya. Cuma lebih ke yang praktisnya aja lah, yang bisa kita temukan sehari-hari, yang udah proven di kita, yang udah terbukti. Terus nanti kita coba diskusi tentang itu. Gitu. Nah, kalau tadi tentang masalah tektonik yang di seluruh dunia gitu ya. Terus bagaimana dengan tektonik Indonesia? Nah, teman-teman ini kan udah belajar geologi dasar, gitu kan? Udah kuliah juga, udah praktikum juga. Barangkali mungkin sebelumnya juga udah pernah belajar atau baca, atau mungkin sebelum ini udah pernah berkunjung ke museum geologi gitu ya. Kita dapat pengetahuan dari mana, dari buku atau dari mana. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan bagaimana dengan kondisi tektonik Indonesia itu berkaitan dengan tektonik lempeng tadi? Kalau di dunia kan banyak tuh banyak lempeng-lempeng besar gitu ya. Nah, kalau di Indonesia tuh gimana kondisinya? Ada yang bisa jelaskan nggak kira-kira? Satu orang aja deh. Halo, ada? Ya, coba tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadilah, TM 10070121057. Izin menjelaskan tentang kondisi tektonik di Indonesia. Indonesia diapit oleh 3 lempeng tektonik. Yang pertama di atas ada lempeng Eurasia yang merupakan lempeng benua. Yang di bawah merupakan lempeng Indo-Australia yang merupakan lempeng samudra. Yang samping itu lempeng Indo-Pasifik, bukan Pak? Ya, oke. Oke, siap. Nah, waktu pertemuan, jadi Indonesia itu berada di zona subduksi pertemuan antar lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga di daerah daratan Sumatera sampai Nusa Tenggara itu merupakan zona subduksi hasil pertemuan antar 2 lempeng yang berbeda, sehingga di Indonesia itu terdapat jalur mineralisasi di antara zona subduksi tersebut, dan juga adanya ring of fire di daerah sekitar zona subduksi tersebut. Pak, mungkin Alright. dikit Oke. saya. Sip. Oh, ada lagi yang bisa jelasin barangkali yang mau menambahkan? Nih, garis besarnya udah dapat lah, ada 3 lempeng intinya ya. Dari Indonesia itu ada interaksi dari 3 lempeng. Ada Eurasia, ada Indo-Australia, sama Indo-Pasifik. Nah, ada lagi yang bisa jelaskan nggak? Yang mau melengkapi? Satu lagi. Ayo, yuk. Dari yang ini deh, yang perempuannya ada nggak yang mau bisa jelasin? Satu aja. Biar gantian. Coba ada yang mau jawab nggak? Yuk, ada nggak? Siapa nih? Sebentar, saya lihat-lihat dulu namanya. Ada Zahra Dila ya. Nah, Itu udah ada yang raise hand, Kang. oh, siapa yang raise hand tadi? Sorry, nggak kelihatan. Delina. Oh iya, sorry. Ya, Delina ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delina Mutiara, NPM 10070121095. Izin menjawab, Pak. Jadi bagaimana kondisi tektonik Indonesia? Berdasarkan kondisi geologis di Indonesia, kondisi tektonik di Indonesia itu merupakan daerah pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Mungkin segitu yang saya pahami, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Intinya masih sama berarti ya. Jadi inti dari tektonik Indonesia itu ya 3 lempeng itu sebetulnya. Memang betul. Jadi nah, kita loncat dulu sih. Nah, oke. Ya. Ini sorry. Nah, ini peta tektonik Indonesia itu dari McAfee tahun 2009 ya. Jadi dia menyusun gitu di publikasinya. Intinya peta tektonik Indonesia, terus dia petakan lempeng yang mana aja, terus kemudian kemungkinan sesar-sesar yang terbentuk di situ apa saja. Nah, seperti itu. Jadi ya betul, intinya Indonesia ini terbentuk dari interaksi 3 lempeng tadi, dari Eurasia di bagian utara, yaitu di daratan Asia sana, sampai ke Indonesia sebetulnya. Indonesia juga termasuk Eurasia sebagian. Ya, dari Jawa, Sumba, sebagian Sulawesi, sama Kalimantan itu masuk Eurasia juga sebetulnya. Terus kemudian ada Indo-Australia di selatan. Nah, tadi siapa tadi yang jawab? Nah, Indo-Australia itu di selatan ya, bukan di bawah ya. Di selatan ya, kalau baca peta hati-hati ya. Indo-Australia itu di selatan ya. Jadi dia selalu di selatan, bergerak ke utara. Saya lupa kecepatan bergerakannya berapa, tapi dia bergerak ke utara terus-menerus gitu ya. Terus berinteraksi, bertumbukan dengan lempeng Eurasia tadi. Terus kemudian ada satu lagi, lempeng Pasifik sebetulnya, Pacific Plate yang di sini. Dia gerakannya relatif ke mana ya, barat timur sampai ke barat Laut Tenggara. Nah, Caroline Plate ini kontroversial juga sebetulnya. Kadang dia dimasukkan ke Pacific Plate, kadang enggak. Nah, terus Philippine Plate ini ya lempeng yang tersendiri, lempeng minor, lempeng kecil. Kadang di referensi nggak dimasukkan, tapi sebenarnya dia berpengaruh sih. Tapi tetap intinya lempeng besar yang berpengaruh ke Indonesia itu 3. Ada Eurasia, di mana sebagian Indonesia juga masuk ke sana. Terus kemudian Indo-Australia, atau biasa disingkat Australian Plate aja. Terus kemudian ada Pacific Plate, lempeng Pasifik. Nah, itu saling berinteraksi, membuat kepulauan Indonesia ini bentuknya ruwet sebetulnya gitu. Jadi nggak apa ya, disebut mulus juga enggak, ya agak sedikit ruwet lah gitu, banyak belok-beloknya, terus kemudian banyak pola-pola yang aneh kalau misalkan kita lihat di kepulauan kita ya. Misalkan di Papua itu bentuknya mirip burung, terus kemudian di Kalimantan mirip kepala orang gitu ya. Nah, itu sebetulnya bukan apa ya, bukan suatu hal yang apa ya, berhubungan sama entah mistik atau apa gitu, tapi memang ada alasannya kenapa bentuknya bisa seperti itu sekarang ya, dari peristiwa tektonik tadi, makanya bentuknya bisa jadi seperti ini gitu ya, seperti itu ya. Balik lagi yang tadi, intinya Indonesia itu tadi terbentuk dari interaksi 3 lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik. Nah, pertemuan dari Australian Plate atau Indo-Australia dengan Eurasia itu tadi seperti sudah disebutkan, dia ada di sepanjang pantai sini, lepas pantai Sumatera, Jawa, Sumba gitu ya. Sampai Sumba, biasanya sampai sini. Nah, untuk yang timur ke sini lain lagi dia pembahasannya gitu ya. Biasanya sampai sini. Terus kemudian interaksi antara Indo-Australia dengan Pacific Plate itu ada di Papua. Itu Papua sebelah utaranya, pantai utaranya, ke kepala burungnya, Maluku, bahkan sampai Sulawesi juga dia sebetulnya masih berhubungan dengan Pacific Plate ini. Gitu. Ya. Nah, nanti letak-letak lempeng tektonik ini, terus kemudian batuan yang dihasilkan dari interaksi antar lempeng tektonik ini, nah dia kan pasti terkumpul di daerah-daerah tertentu kan, karena interaksinya cuma terbatas, misalkan Australia dengan Eurasia cuma di daerah sini aja. Nah, interaksi antara 2 lempeng ini dia menghasilkan batuan tertentu, dan kemungkinan juga dia menghasilkan endapan mineral tertentu juga, karakteristiknya hampir-hampir mirip, sama gitu. Begitu juga nanti
daerah yang di timur Indonesia yang lebih banyak berinteraksi dengan lempeng Pasifik gitu ya. Nanti dia punya karakteristik mineral yang beda juga, mineralisasi yang berbeda juga gitu. Jadi itu bisa kita kategorikan sebagai Mandala metalogenik gitu. Beberapa orang mungkin mengkelompokkan misalkan Mandala metalogenik Indonesia bagian barat, Mandala metalogenik Indonesia bagian timur. Ya itu bisa juga. Tapi apa ya? Kalau saya sih lebih suka ini aja, mineralnya apa, terus adanya di mana, nah kita carinya sebelah situ, nah itulah lebih gampang nanti penjelasannya gitu. Ya. Ini seperti itu. Nah, terus kemudian kalau ini adalah peta tektonik yang zaman sekarang, yang saat ini gitu ya. Nah, kita tahu bumi juga kan sebetulnya dinamis, terus bergerak. Kalau misalkan mungkin pernah baca atau pernah siapa menjelaskan ke teman-teman semua, sampai beberapa juta tahun yang lalu, mungkin 20 sampai 30 juta tahun yang lalu sampai 35, Jawa itu bahkan belum muncul ke permukaan gitu. Mungkin ada yang pernah bicara tentang itu gitu ya. Jawa itu masih tenggelam, masih nggak kelihatan lah bentuknya kayak gimana. Gitu pada waktu itu. Sekarang ya udah nongol, udah tinggi-tinggi, bahkan ada sampai 3.000 sekian mdpl gitu ya. Itu tinggi sekali lumayan. Gitu. Nah, itu berarti kan dinamis. Artinya pergerakan lempeng tektonik juga nggak selamanya kita temukan misalkan Australia dengan Eurasia, interaksinya di situ kadang juga bisa berubah-ubah juga gitu ya. Makanya mungkin nanti sebetulnya mandala metalogenik ini kan berkaitan dengan kondisi tektonik. Sebetulnya tektoniknya bisa tektonik yang sekarang ataupun tektonik yang purba yang zaman dulu gitu. Nah, untuk masalah rekonstruksi tektonik purbanya seperti apa, saya pikir ini bukan di ranahnya ini ya, ranahnya anak tambang, itu ada pembahasannya tersendiri. Tapi kita nanti coba bahas sedikit-sedikit aja lah, gitu ya. Itu sebagai pengetahuan umum sih, pengetahuan tambahan, gitu. Oke, ya, ini ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke logam yang menarik. Nah, nanti saya akan highlight aja beberapa logam yang menarik. Ada 4 sih, ada emas, nikel, timah, dan bauksit. Nah, empat jenis bahan galian ini adalah bahan galian yang apa istilahnya, demand-nya banyak, permintaannya banyak, dan kita juga alhamdulillahnya gitu ya dikaruniai oleh Allah, Indonesia juga punya sumber daya yang banyak gitu. Jadi ya untung buat kita lah gitu. Dari segi ekonomi ya, dari segi bahan galian. Nah, untuk pembahasan pertama kita coba masuk ke emas dulu ya. Emas mungkin ya. Kalian juga mungkin udah tahu emas bentuknya kayak gitu. Tapi biasanya mungkin kalian tahu emas bentuknya perhiasan. Itu perhiasan, emas batangan gitu ya. Nah, kalau misalkan di alam sebetulnya jarang sekali kita ketemu emas yang bentuknya bulat, betul-betul emas bulat cuma satu itu ya, native gold. Itu sebetulnya jarang sekali kita temukan. Biasanya kalau misalkan kita ketemu native gold itu ada di endapan emas yang di sungai, yang di aluvial gitu. Jadi dia udah merupakan bahan rombakan, udah lepas dari batuan sumbernya. Nah, biasanya kalau udah lepas dari batuan sumbernya berarti kan dia lebih mudah terhimpun satu dengan yang sejenis, sama-sama emas lebih mudah terhimpun gitu ya selama proses transportnya gitu. Jadi biasanya yang bentuknya native gold, nugget yang betul-betul emas bulat gitu, biasanya di situ di aluvial. Nah, kalau misalkan di endapan yang primer yang masih di batuan asal, biasanya emasnya tersembunyi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi dia biasanya berupa ikutan di mineral yang lain. Kalau emas gitu. Nah, kenapa emas ini sangat menarik? Karena kita cadangannya banyak sekali gitu ya. Jadi sampai 3,6 miliar ton. Itu sangat banyak, luar biasa banyak. Bahkan menurut prediksi dari ESDM, kalau misalkan di tahun 2000 berapa tadi ya, dengan rata-rata produksi sekarang, terus kemudian kita asumsikan ada penurunan produksi, entah karena tingkat kesulitan tambangnya yang makin tinggi, atau misalkan biaya produksi yang makin besar gitu ya, dengan produksi yang terus menurun, mungkin kita akan masih bisa tahan sampai 269 tahun lagi. Ya, jadi sekarang kalian punya anak kalian punya anak, sampai anak kalian punya anak lagi, itu masih bisa tahan, masih ada tambang emas. Gitu. Ya, masih lama banget. Tapi ya itu catatannya, makin ke sana nanti produksinya mungkin semakin menurun karena itu jumlah cadangannya mungkin semakin menipis, terus kemudian tingkat kesulitan tambangnya juga makin tinggi. Contoh misalkan sekarang di Freeport
di Grasberg misalnya gitu ya. Kalian mungkin sering lihat dokumenter atau baca, Grasberg itu merupakan salah satu tambang yang terdalam karena dia memangkas gunung dari atas terus sampai ke bawah lagi dia bikin lubang gitu ya Grasberg. Bahkan sekarang dia udah mulai tambang underground ke bawah tanah. Nah ini nggak menutup kemungkinan akan lebih dalam lagi. Kalau semakin dalam kan sebetulnya semakin sulit ya. Misalnya resiko longsornya semakin besar juga. Terus kemudian ya resiko bencana lainnya juga makin besar gitu ya. Terus kalau misalkan makin dalam, ongkos buat membongkar batuan yang lebih dalam juga pasti makin besar. Nah itu makin mahal. Jadi mungkin untuk menyimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, ya produksinya harus disesuaikan lah gitu, dibikin sedikit-sedikit gitu ya. Makin sulit kan tambang-tambangnya. Gitu. Jadi kita masih bisa tahan sampai 269 tahun lagi. Banyak. Masih lama. Nah, terus kemudian 66%, mungkin 60% lebih sumber daya atau cadangan emas di Indonesia itu ada di Papua. Gitu. Kenapa? Makanya Papua itu jadi primadona. Mungkin juga apa ya? Ya dari sejak dulu memang jadi rebutan gitu dari zaman kolonial juga. Karena memang dulu pertama kali yang menemukan emas di sana ya dari kolonial, dari Belanda gitu. Sampai mungkin saya lupa tahun berapa ya, tahun 80-an, 70-an gitu orang-orang baru mau ke sana lagi. Dan pada saat itu pun ya Freeport termasuk tambang yang paling sulit di dunia karena ya harus naik ke gunung, harus naik ke puncak gitu. Itu termasuk tambang paling sulit pada saat itu. Gitu. Ya, sisa 40%, 30% itu ada di luar Papua. Mungkin yang paling potensial, paling banyak itu Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan. Nah, jangan salah Kalimantan juga ada emas ternyata. Kalimantan dan Sulawesi sisanya gitu. Dan daerah lain. Gitu. Tapi kalau tambang-tambang besar sih ya kalau nggak salah adanya di Sumatera, kemudian di Jawa sampai ke Nusa Tenggara di Batu Hijau sana. Itu yang tadinya apa saya lupa yang sekarang Aman Mineral itu. Ya, di situ. Nah, emas ini juga sebetulnya masih menarik gitu. Meskipun nanti jumlah emas itu makin berkurang, ya sebutlah 200 tahun, 300 tahun ke depan, tapi sampai saat ini tren harga emas itu masih terus naik. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, contoh misalkan sekarang ya dari 2011 sampai 2020 sampai 2021 gitu ya. Emas ini harganya cenderung naik. Terus menerus naik bahkan dari 2019 ke 2020 ya mungkin ini karena Covid juga ya. Karena Covid jadi harganya luar biasa naik gitu. Jadi emas ini kan diperlakukan sebagai apa ya istilah bahasa Inggrisnya safe haven. Jadi aset di mana orang-orang tuh menyelamatkan hartanya gitu. Jadi karena emas kan terkenalnya sebagai yang tahan inflasi ya, sebenarnya bukan tahan inflasi tapi harganya tetap sih gitu. Ya jadi harganya tetap. Terus kemudian kalau misalkan kita punya emas sekarang dijual nanti ya disebutlah mungkin harganya jadi lebih mahal ya, sebetulnya bukan jadi lebih mahal ya, itu memang harganya tetap, cuma ya itu uangnya kena inflasi, nilai uangnya jadi lebih kecil, makanya emasnya jadi serasa lebih mahal, padahal emasnya gitu-gitu aja gitu. Makanya disebut safe haven karena dia bisa menyelamatkan aset gitu, harganya tetap segitu sampai tahun kapanpun tetap segitu. Bahkan di dunia mungkin ada istilah apa ya, emas itu adalah emas dimanapun dia berada. Mau kalian jual kemanapun, kalian beli dimanapun, ya harganya segitu juga. Kapanpun ya segitu-segitu juga sebetulnya. Gitu. Ya. Nah, harganya terus naik bahkan sampai 2020 itu sampai $2.000 per ons lebih. Ya, kalau misalkan kalian sering mantengin harga emas di Indonesia, harga emas Antam bahkan beberapa waktu lalu sampai tembus 1 juta, itu paling tinggi rekor sampai saat ini. Ya itu karena memang safe haven dia. Pada waktu Covid kan mungkin orang-orang panik, takutnya ekonomi nggak stabil, terus kemudian mereka cari aset yang memang bisa tahan, ya udah beli emas, permintaan emas naik, harga emas juga ikut naik, itu seperti itu. Trennya pasti seperti itu biasanya kalau ada konflik. Termasuk sekarang juga gara-gara Rusia sama Ukraina, harga emas itu agak naik gitu. Nah, saya termasuk yang sering mantengin harga emas sih. Agak naik. Ya memang karena itu. Orang-orang khawatir kalau perangnya jadi makin buruk, lebih buruk. Jadi orang-orang menyelamatkan asetnya supaya nanti kalau misalnya krisisnya sudah selesai, nah mereka tetap bisa mempertahankan aset mereka, harta mereka gitu. Emas itu fungsinya ke sana. Makanya dia akan terus bertahan.
ya mungkin selamanya sih, cuma produksinya mungkin cuma sampai 200-300 tahun tadi gitu. Artinya teman-teman yang ditambang ini masih akan dibutuhkan sampai 200 tahun ke depan, kalaupun umurnya 200 tahun ya. Tapi pastinya nggak mungkin gitu. Ya, pasti masih akan dibutuhkan, masih akan butuh puluhan ribu pekerja lah sampai emas itu betul-betul habis, terutama di Indonesia. Nah, kita sekarang masuk ke bagian teknisnya, yaitu tadi masalah ininya. Oh ya, data-data yang tadi masalah pemasaran, cadangan dan sebagainya kalian bisa akses di ESDM. Mereka biasanya tiap tahun keluarkan data tentang tambang di Indonesia gitu kan, cadangan sumber daya, jumlah tambangnya, nilai investasinya apa segala macam. Nah, kalian bisa ambil dari situ. Oke. Jadi mineral emas ini dan asosiasinya, banyak asosiasinya, bisa tembaga, bisa molibdenit, bisa timbal PB, kemudian bisa ZN. Itu berhubungan erat dengan jalur magmatik gitu. Nah, jalur magmatik ini kan terbentuknya yaitu di daerah di mana ada interaksi dua lempeng. Kalau misalkan di Indonesia berarti di Jawa, Sumatera sampai Nusa Tenggara sampai Sumba. Nah, itu interaksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Indo-Australia menunjam, terus kemudian ada mineralisasi di di atasnya gitu kan. Nah, magma ini naik ke permukaan kemudian membawa unsur-unsur logam yang nantinya akan diendapkan pada kondisi tertentu. Nah, bisa di batuannya secara langsung atau bisa di urat-urat. Kalau kalian ada yang orang Bogor mungkin, atau ada yang pernah masuk ke tambang Pongkor punya Antam, nah itu dia tipenya urat-urat gitu. Jadi mineralisasinya ada di situ, terkonsentrasi di situ di urat-uratnya. Nah, tipe endapan yang umumnya dijumpai itu tipe porfiri dan epithermal. Maksudnya porfiri ini secara sederhananya mineralisasi emasnya itu terjadi di dalam tubuh batuannya gitu. Nah, batuannya ini tipenya porfiritik, teksturnya porfiritik. Andesit porfir, monsonit porfir, dasit porfir, diorit porfir, yang gitu-gitulah. Terus kemudian ada epithermal. Nah, ini yang tipe urat tadi gitu. Kalau di Indonesia kebanyakan umumnya yang tipe epithermal, tipe urat. Makanya mungkin penambang-penambang, termasuk penambang liar juga, mereka taunya ngambil yang tipe urat kalau di Indonesia gitu. Dari Sumatera sampai ke Jawa sampai ke Kalimantan mereka taunya ngambil urat karena memang kebanyakan di kita tipenya tipe urat gitu. Nah, sebenarnya berasosiasi dengan batuan beku intermediate dan batuan gunung api. Ya, tadi karena di jalur magmatik berarti kan magma naik ke atas, bisa ada gunung api. Dari gunung api ya berarti menghasilkan batuan gunung api kan, batuan piroklastik semacam itu. Nah, umumnya emas dijumpai bersama mineral lain, misalnya Ag, Cu, Pb, Zn, Mo, Sb, Hg, dan lain-lain. Masih banyak. Gitu. Ya, asosiasinya banyak sekali. Nah, emas di Indonesia seperti dibilang tadi itu berhubungan dengan jalur magmatik ya. Dari Sumatera sampai ke Jawa, sampai Nusa Tenggara. Sebagian bahkan ada di Papua di sini gitu ya. Karena di salah satu periode pembentukan Papua itu memang ada subduksi, jadi dia punya potensi mineralisasi emas di sini. Saya nggak akan bahas lebih jauh, tapi intinya seperti itu. Kenapa di Papua itu ada. Terus kemudian di Maluku juga ada, dia ada jalur subduksi juga ke sana dan ke sana, ada dua jalur subduksinya, ke barat dan ke timur. Kemudian nah di sepanjang utara Sulawesi juga ada di lengan utaranya gitu ya. Dari Gorontalo, kemudian saya lupa nama tambangnya apa. Terus kemudian dari Sangihe, Sangir ke atas sampai sini. Nah, mungkin kalau yang kemarin ramai di berita tuh Sangir, di Sangir. Itu banyak tambang liar ya. Menambang emas tanpa izin. Petik. Nah, itu jalurnya ke sini. Bahkan sebagian mungkin jarang ada orang tahu, sebagian di Kalimantan pun ada emasnya juga gitu. Biasanya orang tahu kan di Kalimantan itu ada batu bara ya. Nah, ini kebetulan ada tandanya titik-titik hitam di batu bara. Tapi sebetulnya dari sejarah tektoniknya itu Kalimantan juga pernah mengalami subduksi juga gitu. Jadi dia punya jalur magmatik, punya jalur subduksi, akhirnya dia bisa membentuk mineralisasi. Nah, polanya itu melengkung gini lah biasanya, Sentral Kalimantan Arc biasanya disebutnya, atau busur Kalimantan Tengah. Dari sini salah satu tambang yang terkenal di Kalimantan itu tambang Kelian. Dulu mungkin populernya di tahun 90-an. Sama kalau pernah lihat film apa ya tentang tambang Busang itu ya, yang di Busang itu juga dia kan ada di Kalimantan, yang kontroversial ya, yang yang sumber dayanya dibohongin sama geologisnya gitu.
Nah, kalian nanti bisa cari info sendiri lah gitu lah. Nah, ini jelas, yang paling jelas itu di Sumatera dan di Jawa sampai Sumba. Ini yang paling jelas dan paling banyak, memang sepanjang itu banyak sekali. Gitu. Nah, terus kemudian ini peta yang lebih detail masing-masing pulau. Ya, kalau di Kalimantan tadi kan di Sabuk, cari di Busur Kalimantan Tengah di sini kan. Nah, ada yang orang Kalimantan nggak nih? Orang sekitar sini? Nggak ada ya? Nah, kalau di Kalimantan itu ada daerah namanya Gunung Mas. Gunung Mas ini mungkin karena memang di sana memang banyak emas juga gitu ya. Di sana memang banyak sekali emas dan orang-orang di sana juga kebanyakan berprofesinya sebagai penambang emas di daerah masuk kampung-kampungnya gitu kan. Jadi mungkin dari situ dia kasih nama kabupatennya Kabupaten Gunung Mas. Itu bukan cuma sekedar nama, tapi memang di Gunung Mas memang ada emas. Nah, barangkali kalian mau main-main ke sana, itu boleh juga. Gitu ya, lumayan jauh lah dari kota terdekat Palangkaraya, itu mungkin sekitar berapa jam ya? Bisa 4 jam lah begitu. Ya, Kalimantan juga ada emas ternyata. Terus kemudian di Jawa, nah ini udah umum sekali, orang Jawa banyak sekali tahu, di Pongkor, di Cikotok, Cirotan, dan lain sebagainya gitu ya. Ini biasanya daerah-daerah sini digarap sama Antam. Tapi kalau sekarang Pongkor udah habis, bukan ya udah mau selesai bahkan mungkin ya, mau jadi geopark. Mereka bakal pindah ke Garut. Apa namanya ya, saya lupa. Pokoknya daerah Garut lah. Mereka akan pindah ke sana gitu. Terus kemudian di Sumatera, ini Sumatera juga banyak sepanjang jalur pegunungannya, sepanjang Bukit Barisan sekitar situlah. Nah, Sumatera juga banyak di daerah sana gitu. Ya. Nah, ini beberapa foto barangkali ya tentang mineralisasi atau tentang tambang di daerah kita lah di Indonesia. Dan di Grasberg yang tambang paling sulit mungkinnya sampai sekarang, dulu sampai sekarang juga termasuk tambang paling sulit karena memang jauh sekali, eksplorasinya sulit, ya jauh gitu kan. Terus dia juga galinya sangat dalam. Kalau di sejarah dijelaskan sebenarnya dari Indonesia pernah ada ekspedisi ke sana ke Grasberg, cuma mereka nggak ketemu. Kalau Grasberg kan sebetulnya yang bikin dia terkenal karena ada ada kalkopirit yang besar sekali lah intinya gitu, di batuannya sangat besar bahkan kelihatan bentuknya singkapan. Itu mereka yang ekspedisi cari ke sana tapi nggak ketemu. Ya dapat data memang tapi nggak ketemu yang mereka cari gitu ya. Dan ada beberapa juga personilnya yang meninggal gitu. Nah, itulah memang paling sulit gitu ya, baik pada saat pencariannya, eksplorasinya, ataupun bahkan sampai sekarang saat penambangannya. Kemudian kalau yang baru-baru ini yang lagi ngetren itu yang di Tujuh Bukit Jawa Timur di Banyuwangi, termasuk tambang paling menarik pemandangannya karena dia ada di pinggir laut ya, jadi mungkin sambil nambang bisa sambil lihat pemandangan laut, itu menarik juga sih itu di Tujuh Bukit Jawa Timur. Nah, terus kemudian di sini di yang sebelah kiri ada tambang yang di Pongkor, dia underground dari dulu sampai sekarang masih underground, mungkin akan segera selesai. Nah, terus kemudian di sebelah kanan ini contoh biji emas yang diperoleh dari Sumatera ya. Kalau emasnya native benar-benar emas ya bentuknya kayak gitu, tapi jarang sekali kita ketemu kayak gitu sebetulnya. Ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, timah. Nah, kalau timah ini khusus, dia biasanya ada di daerah Indonesia bagian barat. Biasanya di Kepulauan Riau, terus kemudian di Bangka Belitung, ya, biasanya terkonsentrasinya di sana. Ya. Kelihatannya indah ya, jadi ada danau warna hijau, warna biru gitu, padahal itu sisa-sisa tambang yang terbengkalai gitu, yang dibiarkan aja sama penambangnya. Oke. Kenapa sangat merusak gitu ya, jadi tambang timah memang sangat merusak kayak gitu. Tapi ya gimana lagi, memang sangat potensial secara ekonomi gitu ya. Nah, saking banyaknya penambangan di sana di Bangka Belitung, Indonesia bahkan sampai masuk ke produksi timah terbesar kedua di dunia. Dan cadangan timahnya memang sangat besar juga, terbesar kedua di dunia. Ini menurut data dari SDM. Gitu ya. Bahkan sampai tahun 2020 itu sangat besar sekali. Gitu. Makanya nggak heran mungkin orang-orang banyak yang gila-gilaan tambang timah, bahkan dari darat sampai lari ke laut cuma untuk timahnya aja.
gitu kan ya. Itu tadi karena harganya banyak, permintaannya besar juga untuk timah, dan kita juga cadangannya banyak gitu. Ya. Timah ini khusus ada di Indonesia bagian barat, di Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Nah, umumnya dijumpai di sana, yang termasuk dalam Southeast Asian Tin Belt. Jadi di Asia Tenggara itu ada Tin Belt, sabuk timah yang memanjang dari Myanmar sana sampai ke Malaysia, sampai ke Indonesia di Kepulauan Bangka Belitung sini. Gitu. Itu jalur sana itu terbentuk dari subduksi, tapi yang purba dari zaman dulu. Dari Mesozoikum di Trias, mungkin lebih dari 65 juta kalau nggak salah tahun yang lalu ya. Hasil batuannya granit. Nah, granitnya ini juga termineralisasi, jadi terbentuklah timah. Itu ceritanya. Kemudian mineral biji yang biasanya dicari di sana itu namanya kasiterit, ya, mineral biji timah. Nah, tapi selain kasiterit ternyata baru-baru ini juga ada beberapa potensi mineralisasi yang ditemukan. Contohnya ada uranium, ya, itu mineral radioaktif. Biasanya sebetulnya yang eksplorasi uranium atau mineral radioaktif itu sama Badan energi atom nasional ya, kalau Batan kepanjangannya gitu. Dari Batan mereka yang biasa eksplorasi. Bahkan sebetulnya dulu pernah ada usulan untuk mendirikan PLTN, pembangkit tenaga nuklir di daerah sana, di daerah Bangka Belitung. Karena memang potensinya ada. Dan memang daerah itu ya sebutlah jauh dari mana-mana mungkin ya, masih di daerah kepulauan. Ada wacana ke sana tapi mungkin belum terrealisasi sampai saat ini. Dan juga yang terbaru itu ada unsur tanah jarang atau REE, rare earth elements. Ya, unsur tanah jarang ini karena namanya juga tanah jarang, berarti ya jarang memang. Saking jarangnya, makanya harganya tinggi. Itu makanya orang-orang cari unsur tanah jarang sekarang itu karena itu. Nah, unsur tanah jarang ini dipakainya untuk apa? Banyak. Biasanya untuk advanced technology. Jadi untuk teknologi yang advance lah. Misalkan untuk semikonduktor, untuk komputer, superkomputer, dan lain sebagainya, itu mereka pakai itu unsur tanah jarang gitu. Makanya itu sangat dicari. Dan unsur tanah jarang biasanya berasosiasi dengan batuan yang granitik, yang sifatnya granit. Ya, adanya di daerah situ di Kepulauan Bangka Belitung. Gitu. Nah, ini dia contoh kasiterit yang ada di Bangka. Ya, ini lubang bekas tambangnya yang di bawah ini. Ya, kasihan ya. Memang begini sih kalau misalkan tambang timah. Biasanya cuma disemprot atau digali, habis itu ditinggalkan gitu ya. Itu agak mirisnya di Bangka Belitung tuh seperti itu. Kalau misalkan kalian lihat di Google Earth atau Google Map ya, kelihatan banyak biru-birunya, banyak lubang-lubangnya, ya memang seperti itu kondisinya ya. Gitu. Terus kemudian nah ini di pantai-pantainya mungkin di Bangka ataupun di Belitung itu ada granit yang besar-besar gitu ya di pantai. Kalau pernah lihat film Laskar Pelangi gitu ya, mereka ada scene di mana mereka lari-larian di antara granit-granit gitu ya. Nah, granitnya ini sebetulnya adalah pembawa timah tadi gitu. Jadi bukan sekedar tempat wisata, ya ini adalah batuan yang memang berpotensi untuk mineralisasi timah tadi, pembawa timahnya. Nah, tadi yang di bawah ini yang saya bilang ada tambang di laut, ya memang seperti ini. Karena mereka mengejar timah yang endapan aluvial, yang hasil rombakan gitu ya, yang primer udah habis, mereka kejar ke laut, akhirnya mereka sedot pasir yang ada di laut, kayak disedot aja gitu. Emang seperti itu gitu ya. Ya mungkin ada dampak negatifnya juga, memang ada sih sebetulnya, jadi mengganggu ekosistem laut barangkali gitu ya. Tapi ya entah gimana ya, memang namanya tambang orientasinya ke ekonomi, memang kalau secara ekonomis masih masuk ya kenapa tidak gitu. Makanya yang ke laut ini masih dikejar sampai sekarang, dan banyak sekali iup-iup tambang timah di laut. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang nikel laterit ya. Kenapa saya khususkan nikel laterit? Karena di kita itu memang nikel laterit kebanyakan. Gitu. Jadi ada dua tipe nikel, ada nikel sulfida dan nikel laterit. Itu tergantung mineral pembawanya, tapi kalau di kita umumnya laterit. Lateritnya. Biasanya warnanya hijau-hijau, itu paling khas dari nikel. Ya. Nah, nikel ini lagi jadi primadona di Indonesia karena ada permintaan banyak, terutama ada arah pengembangan ke misalkan mobil listrik gitu ya, teknologi yang ramah lingkungan seperti itu. Tapi ya cukup ironis juga karena teknologi yang ramah lingkungan juga ternyata membutuhkan tambang. Jadi harus tetap
tidak ramah lingkungan untuk jadi ramah lingkungan gitu ya. Itu cukup ironis juga sih. Ya. Gitu. Kemudian ya memang cadangan di kita banyak. Kebanyakan itu ada di Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, sebagian kecil di Papua juga ada. Kalau di Papua yang terkenal Pulau Gag. Ya. Tuh. Sumber daya di kita ada 11,7 miliar ton. 4,5 miliar ton. Ya. Dan 90% itu tersebar di itu tadi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Gitu. Ya. Jadi, ini dia. Nah, kalau berdasarkan perhitungan prediksi dari SDM sendiri, dengan cadangan kita yang sekian banyaknya, dan dengan kapasitas smelter juga dengan produksi kita sekarang, itu mungkin cuma akan bertahan 73 tahun lagi. Gitu ya. Itu umurnya agak lumayan singkat lah. Kalau timah tadi bahkan ada yang memprediksi cuma bertahan sekitar 20-40 tahun lagi. Gitu ya. Itu lebih pendek lagi dari nikel. Gitu. Kalau nikel masih 73 tahun lagi. Itu. Entahlah mungkin kalau ada peningkatan produksi terus-menerus, gitu ya, mungkin umurnya bisa lebih singkat lagi. Gitu ya, kalau di kita. Untuk nikel. Nah, nikel ini istimewa, khusus dia. Biasanya cuma tersebar di daerah Indonesia bagian timur sana, dari Sulawesi ke sana. Sebagian kecil mungkin ada di Kalimantan, tapi barangkali kurang ekonomis ya di Kalimantan. Ada batuan. Nah, dia berasosiasi dengan batuan yang ultra basa. Kalau mungkin udah belajar tentang pengenalan batuan kemarin, batuan ultra basa itu yang memang kandungan SiO2-nya rendah, warnanya biasanya hitam, gelap, sangat gelap. Terus kemudian dia berasosiasi dengan kerak samudra. Nah, daerah-daerah di Indonesia yang didominasi oleh keberadaan kerak samudra itu biasanya ada di Indonesia bagian timur tadi, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sebagian. Itu. Nah, dari mana mereka datang batuan ultra basanya? Kan di situ itu di darat gitu. Kenapa mereka bisa datang ke sana gitu? Nah, karena interaksi dengan, kalau misalkan diingat tadi, interaksi dengan lempeng Pasifik tadi. Lempeng Pasifik kan lempeng samudra ya. Jadi sebagian dari lempeng samudranya ikut terbawa ke sini karena struktur dan lain sebagainya, makanya kita bisa punya batuan ultra basa di sana. Dan alhamdulillahnya karena iklim kita tropis gitu ya, pelapukannya intensif, maka batuan ultra basa tadi ya jadilah dia nikel laterit gitu. Kalau misalnya pelapukannya tidak intensif ya nggak akan jadi nikel laterit gitu ya. Harus ada pelapukan yang intensif. Misalnya cuacanya cukup lembab, curah hujannya tinggi, air tanahnya juga memungkinkan gitu ya. Terus biasanya morfologi perbukitan yang relatif landai, nggak terlalu curam. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu yang kemungkinan besar akan menghasilkan endapan nikel laterit. Nah, karena dia endapan yang dari pelapukan gitu ya, berarti dia biasanya yang diambilnya tanah, bahkan itu bukan batuan. Mungkin agak-agak berubah, mulai batuan mulai menjadi tanah gitu ya. Biasanya diambilnya di zona saprolit ini, atau transisi, atau bahkan sebagian kecil sampai limonit kalau misalkan kadar Ni-nya masih memungkinkan ya. Yang diambil biasanya daerah sini gitu. Makanya pernah ada istilah kalau jual nikel ke luar negeri itu sama aja kita jual tanah air kita sendiri. Ya memang karena yang kita jual tanah gitu. Betul. Karena yang kita jual tanah, bukan batuan kerasnya, bukan. Gitu ya. Jadi nikel memang khusus, agak istimewa, dia ada di daerah timur Indonesia. Nah, biasanya kalau kegiatan eksplorasi nikel itu dilakukan dengan pengeboran bisa gitu ya. Kalau kita udah tahu kondisi geologinya, terus kemudian kita bor untuk mengetahui kondisi bawah permukaannya, seberapa dalam zona mineralisasinya gitu ya. Nah, kita bisa tahu lewat data pengeboran tadi. Nah, ini yang sebelah kanan itu salah satu contoh biji nikel laterit, warnanya hijau-hijau biasanya ya. Ya, unik warnanya agak. Terus kemudian ini salah satu contoh tambang nikel yang ada di laterit di Sorowako. Ya, di Sulawesi mana ya? Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah itu. Banyak juga perusahaan yang beroperasi di sana, ada Vale yang paling terkenal gitu ya. Terus kemudian Antam juga sebenarnya main nikel juga di daerah Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Sulawesi Tenggara juga lebih banyak lagi. Oke. Sorry. Nah,
Nah, ini kalau tadi tentang nikel, sekarang bauksit. Sebetulnya dua mineral ini, dua endapan ini, nikel laterit dan bauksit, itu sama-sama hasil proses pelapukan. Cuma yang membedakan adalah batuan asalnya yang berbeda. Kalau nikel laterit, tadi batuan asalnya batuan ultra basa. Kalau yang bauksit laterit ini, dia batuannya batuan yang relatif intermediate sampai asam biasanya. Gitu. Kenapa? Ya, nanti kita jawab di belakang. Oke, ini contohnya ya bauksit laterit. Sama sebetulnya, bauksit laterit juga sama-sama jual tanah. Karena yang kita ambil tanahnya juga sama. Ya. Indonesia itu mungkin punya sekitar 4% dari seluruh cadangan bauksit dunia. Gitu ya. Nomor 6 terbesar lah kira-kira sampai tahun 2020. Dibandingkan dengan daerah lain sebetulnya masih kalah banyak, dan dibandingkan dengan Vietnam, tetangga paling dekat gitu ya, Australia, Guinea, Brazil. Australia termasuk yang paling banyak juga bauksit,nya, dan kebanyakan kita belajar tentang masalah bauksit itu dari Australia. Gitu. Ahli-ahlinya kalau pas pertama dulu eksplorasi bauksit biasanya datangnya dari Australia. Nah, bauksit ini kan penghasil alumina ya, penghasil aluminium. Nah, dia memang dibutuhkan oleh banyak industri gitu ya, makanya permintaan terhadap aluminium, alumina ataupun bauksit ini sangat banyak sampai dengan sekarang, sangat besar. Cuma harganya aja mungkin fluktuatif, naik turun ya. Banyak peruntukannya biasanya kemasan makanan itu paling umum ya, model misalkan aluminium foil. Ya dari mana aluminium foil ya? Pasti dari aluminium, dari bauksit juga gitu. Terus kemudian untuk mesin-mesin konstruksi transportasi gitu ya, umumnya dia dipakai untuk konstruksi paling banyak gitu ya. Nah, bauksit ini, nah itu tadi terbentuk dari pelapukan batuan yang kaya alumina yang sifatnya intermediate sampai asam, yang silikanya tapi silikanya harus rendah, dia jangan terlalu tinggi. Misalkan andesit, diorit, granodiorit, ini granodiorit ya, granodiorit, kemudian cyanide. Nah itu biasanya Al-nya tinggi, tapi silikanya agak relatif lebih rendah. Gitu. Nah proses pelapukan ini kan dia menghilangkan silika, gitu ya. Kalau silikanya terlalu tinggi, berarti kan akan semakin banyak silika yang harus dihilangkan selama proses pelapukan. Jadi nantinya akan menurunkan kualitas bauksitnya. Bauksit yang dicari itu biasanya yang silikanya rendah, Al-nya tinggi, dan Fe-nya rendah. Gitu. Kalau masalah kadarnya berapa relatif sih, tergantung permintaan ini ya, tergantung permintaan pasarnya seperti apa gitu. Tergantung permintaan industrinya juga gimana. Nah, sama seperti nikel tadi, dia harus terbentuk di kondisi yang stabil ya, yang tidak terpengaruh banyak tektonik. Nah, kemudian iklimnya lembab dan curah hujan tinggi. Nah, itu dia. Kalau terkait masalah tektonik yang stabil, nah Kalimantan ini seperti yang kita tahu, biasanya Kalimantan kan jarang sekali kena gempa ya, jarang sekali kena gempa bumi. Artinya kan relatif stabil kondisi tektonik di Kalimantan gitu. Makanya sangat memungkinkan di daerah Kalimantan itu untuk membentuk endapan bauksit laterit gitu. Nah, menurut sejarah geologinya juga, karena memang Kalimantan ya mungkin sejak sejak Oligomiosen mungkin dia nggak pernah bergerak sama sekali, gitu. Nggak pernah terjadi pembentukan gunung api atau seperti apa gitu ya. Makanya dia relatif lebih stabil, nggak ada tektonik, nggak ada pembentukan batuan baru, artinya batuannya bisa lapuk dengan lebih mudah, makanya dia bisa menghasilkan bauksit gitu. Nah, biasanya dijumpai di daerah Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Di Bintan kalau di Kepulauan Riau. Mungkin sekarang masih ada ya, tapi kalau Antam udah hengkang, dia udah pergi dari Bintan, udah selesai. Nah, kalau bijinya bauksit umumnya yang umum di kita itu gibbsit biasanya. Al2 Al2OH3 kalau nggak salah ya, itu rumus kimianya. Bomit kemudian diaspor, ya sama-sama Al juga, biji alumina oksida juga, gitu ya. Nah kalau menurut penelitian yang sudah bahkan tahun 1984 dulu gitu ya, di daerah barat Kalimantan, si Bapak Rodenberg ini bahkan udah dia udah mendelineasi daerah potensial bauksit yang ada di Kalimantan Barat. Itu dari Pontianak sana, dari Singkawang bahkan di utara lagi sampai ke Airupas di selatan. Ini lumayan luas juga gitu ya. Potensinya banyak sekali, makanya
perusahaan besar juga ada yang masuk di sana. Kalau yang sekarang Antam, kalau Antam itu di daerah Tayan, kabupaten apa saya lupa gitu. Tayan, Kalimantan Barat juga. Terus kemudian ada juga di Harita Group. Harita Group juga dia punya induk banyak di Kalimantan Barat. Ya, itu dua perusahaan besar yang ada di yang main boksit lah di daerah Kalimantan Barat gitu ya. Nah, barangkali kalian ada yang tertarik mau main ke sana ya silahkan. Kalau nggak salah di senior kita juga masih ada yang di sana kok, ada di Harita kalau nggak salah. Ya, beberapa orang gitu. Nah, ini boksit ya. Nah, ini kalau boksit bentuknya tanah ya memang tanah aja di tambangnya gitu ya. Dia biasanya bentuk profil, ada tanah yang di bagian atas, tanah yang humus dan tumbuh-tumbuhan. Bagian bawahnya yang kosong, dia AL-nya rendah, silikanya tinggi, kemudian ada bagian bawahnya lagi yang AL-nya tinggi. Nah, ini yang di bawah-bawah ini yang ada orangnya ini. Nah, zona ini yang biasanya diambil sebagai biji boksit gitu. Bagian bawahnya. Nah, terus kemudian yang di bawah ini, digambar di bawah, ada contoh sampel bauksit ya di sini. Jadi memang batuan udah lapuk, kita nggak bisa lihat bentuk batuan asalnya seperti apa karena memang dia sudah lapuk. Gitu ya. Jadi yang tersisa tinggal mineral-mineral tadi, mineral biji bauksitnya yang kayak aluminanya, terus yang tidak lapuk, misalkan sisa-sisa silikanya, kuarsanya gitu ya. Nah, ini penampakan mikroskopis dari bauksit. Kebetulan karena bauksit juga materi penelitian saya dulu, jadi ada ada gambar mikroskopisnya gitu ya. Nah, ini biasanya di bauksit kita masih ya bijinya itu gipsit, memang kecil-kecil sih, halus-halus. Kemudian masih ada kuarsa KU ini gitu kan, kuarsa kecil-kecil karena kuarsanya nggak larut dia, nggak lapuk, masih tersisa di situ gitu. Nah, oke. Mungkin cukup sekian sih pembahasan dari saya, cuma ada 4 itu aja. Barangkali kalau misalkan teman-teman mau tanya di luar yang 4 ini juga boleh, atau tentang yang 4 ini boleh, silakan. Silakan dibuka sesi tanya jawab aja ya. Kita diskusi aja, barangkali ada yang kurang jelas, silakan. Oke, baik. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Barangkali dari partisipan ada terbesit pertanyaan di pikirannya, silakan raise hand saja, kemudian memperkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Silakan. Iya, oke silakan. Resita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Resita Dwi Hardianti dengan NPM 1007012111017. Dari pemaparan Bapak tadi kan pada zona subduksi itu banyak mineral melimpah ya, Pak. Berarti kalau di setiap zona subduksi itu mengalami pengkayaan mineral. Seperti itu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Oke. Lanjut aja barangkali ya. Kita bikin 3 aja biar sekalian. Boleh, Kang. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Iya, oke. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sadiq Salahuddin dengan NPM 10070121062. Mengenai ini Pak, tadi yang sempat Bapak singgung mengenai potensi logam tanah jarang, termasuk uranium di Bangka, itu sejauh ini apakah sudah dilakukan kajian lebih lanjut atau bahkan sudah mengarah ke proses pertambangannya, Pak? Jika belum, kenapa? Apakah ada kendala tertentu gitu, Pak? Terima kasih. Oke, berarti tentang uranium ya. Iya, dan logam tanah jarang Oke. lainnya.
Ada lagi? Atau lagi nih? Kita sedang lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadilah, PM 10070121057. Izin bertanya, itu kan mandala metalogenik bisa disebut juga dengan zona, apakah bisa disebut juga dengan zona yang memiliki ketetapan mineral dengan karakteristik yang khas dan beragam? Dan apakah mineral-mineral yang terdapat pada salah satu jalur mandala metalogenik itu seperti emas, tembaga, dan perak, itu mereka itu berasosiasi atau secara terpisah di jalur mandala metalogenik tersebut? Oke. Intinya logam-logamnya terpisah atau berasosiasi gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Cukup 3 dulu berarti ya. Oke, saya coba jawab. Kalau kurang jelas silakan nanti tanya lagi aja gitu ya. Mudah-mudahan sih menjawab. Oke, untuk yang pertama Resita tadi tanya tentang zona subduksi. Nah, zona subduksi, apakah setiap zona subduksi itu menghasilkan pengayaan mineral gitu ya? Intinya seperti itu pertanyaannya. Kalau saya bisa sebut tidak selalu sebetulnya gitu. Nah, makanya tadi sebetulnya mandala metalogenik ini sebetulnya menggambarkan potensinya, bukan kondisi aktualnya, bukan kondisi sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena untuk membentuk mineralisasi sebetulnya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan endapan mineral. Satu, karena ini hubungannya sama magma, berarti harus mengetahui juga sifat magmanya. Gitu. Nah, beberapa kondisi magma itu ada yang dia kaya unsur tertentu, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan di pembentukan batuan kan kita tahu ada magma yang asam, magma yang basa gitu ya. Itu juga berpengaruh terhadap proses mineralisasinya nanti, apakah dia jadi mineral atau enggak gitu. Komposisi magmanya, terus kemudian batuan samping di mana magma itu menerobos itu juga berpengaruh. Karena kalau begitu magma mau menerobos ke atas, terus pasti ketemu batuan yang lain kan. Nah, karena panasnya dia pasti ikut bercampur ke situ. Berarti kan komposisi kimianya juga akan berubah. Nah, perubahan komposisi kimia ini nanti juga berpengaruh ke unsur-unsur yang ada di dalam magma tadi, sehingga dia nanti bisa menentukan apakah magmanya bisa terjadi mineralisasi atau enggak, seperti itu. Ya, terus kemudian apa lagi ya? Faktor-faktor di luar itu, faktor-faktor eksternal di luar itu, misalnya kondisi kondisi air tanah misalkan gitu kan. Jadi misalnya kondisi air tanahnya terlalu asam atau contoh misalkan terlalu asam, logam-logamnya pasti kalau asam udah larut, berarti kan dia pasti lari, logamnya nggak ada hasilnya di situ kan, nggak terbentuk endapan di situ ya, bisa jadi seperti itu juga. Itu terus kemudian satu lagi ketinggalan, ada faktor struktur geologi. Nah, ini juga nggak kalah penting sebetulnya. Jadi karena mineralisasi ini kan yang di zona subduksi itu mengandalkan magma yang menerobos ataupun fluida sebetulnya yang menerobos juga gitu ya. Jadi dia kan sebetulnya butuh jalan, nggak tiba-tiba langsung jebret ke atas gitu ya. Dia butuh jalan. Nah, jalannya ini dari mana? Dari struktur geologi. Dari rekahan bisa, dari sesar bisa gitu ya. Daerah yang struktur geologinya kurang intensif, berarti kan dia punya jalan yang lebih sedikit supaya magmanya atau fluidanya itu naik ke atas. Gitu. Jadi karena jalannya lebih sedikit, kemungkinan dia membentuk mineralisasi pun sebetulnya lebih kecil juga gitu. Itu. Jadi ada beberapa faktor lah gitu. Jadi kalau secara umum jawabannya mungkin tidak semua daerah di jalur subduksi itu bisa menghasilkan pengayaan mineral atau mineralisasi, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga potensi di sana gitu. Bisa jadi potensinya ada tapi nilai keekonomiannya sangat kecil, misalkan emasnya ada nih tapi 0,00 sekian ppm gitu ya, sangat kecil. Berarti kan ada mineralisasi sebetulnya tapi sangat kecil dan nggak ekonomis gitu. Atau bisa juga lokasinya ada di bawah permukaan, yang jauh lagi ke bawah permukaan, yang memang sampai saat ini belum bisa kita temukan gitu, pakai misalkan pakai pemetaan geologi permukaan biasa, atau misalkan pakai drone atau pakai citra satelit gitu ya, itu nggak bisa kita temukan, harus pakai teknologi yang lebih baik untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, misalkan di bor atau seperti apa gitu ya, harus seperti itu barangkali begitu. Tapi yang jelas tidak semuanya bisa menghasilkan mineralisasi, tapi ada kemungkinan sebetulnya potensinya di situ. Tinggal
Tergantung cara kita ini aja, cara kita mencarinya sama faktor-faktor penentunya tadi. Gitu. Cukup kira-kira? Ya Pak, cukup. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terus kedua, sodik ya. Tadi tanya tentang uranium dan logam tanah jarang. Unsur tanah jarang. Sebenarnya bukan logam mereka. Unsur tanah jarang. Nah, ini ditambang atau tidak? Sebetulnya kita bicara eksplorasinya dulu ya. Kalau eksplorasinya tadi sebetulnya sama Batan tadi. Batan biasanya yang sering eksplorasi mineral radioaktif. Mereka punya bagiannya sendiri untuk eksplorasi itu. Dulu saya juga pernah nggak sengaja sih ketemu di lapangan di Sulawesi Barat. Nah, mereka kegiatan eksplorasinya memang intensif, gitu kan, sering dilakukan eksplorasi di daerah-daerah yang memang potensial. Di Sulawesi tadi contohnya Sulawesi Barat, di Kalimantan juga ada, kemudian di Bangka juga, itu kan pengembangan eksplorasi terus dilakukan, gitu ya. Karena yang melihat mungkin potensi uraniumnya bagus, kemudian secara ekonomi juga bagus, dan mungkin kita juga punya potensi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun belum jadi sih sampai sekarang gitu ya. Itu. Nah, masalah ditambang atau tidak sudah ditambang. Beberapa lokasi sudah ditambang. Contohnya ada di daerah Kayan, Kalimantan Barat kalau nggak salah. Kalimantan Barat. Ya, di daerah Kayan itu ada tambangnya, tambang mineral radioaktif. Saya kurang paham apa yang ditambang, tapi kalau nggak salah kalau nggak uranium, plutonium dia yang diambil. Itu. Ada di kita udah ada yang tambang. Cuma cara penanganannya seperti apa? Ini saya juga kurang tahu karena memang jarang dibahas ya tentang masalah mineral radioaktif dan cara penanganannya, pengolahannya ataupun penambangannya seperti apa. Informasinya sangat kurang. Untuk geologi sendiri sebetulnya informasinya juga kurang sama. Agak jarang orang yang membahas ke sana gitu. Nah, untuk masalah logam tanah jarang, unsur tanah jarang juga sama. Eksplorasinya terus dilakukan, terus kemudian bahkan beberapa upaya juga dilakukan untuk manfaatkan sisa bahan galian mineral tertentu supaya kita ambil unsur tanah jarangnya. Contoh misalkan yang paling real yang saya tahu itu di bauksit ya. Bauksit itu kan biasanya berasosiasi dengan yang tadi batuan yang intermediate, asam gitu ya. Nah, itu kan dia biasanya banyak unsur tanah jarangnya juga gitu. Nah, bauksit sebagai hasil dari pelapukan itu tadi, batuan yang asam dan intermediate tadi, otomatis dia kemungkinan besar punya potensi unsur tanah jarang juga yang berasal dari batuan asalnya gitu kan. Nah, setelah hasil pengolahan bauksit, dari hasil pengolahan bauksit, biasanya kan ada residunya ya, ada residu bauksit, biasanya lumpur-lumpur merah gitu, red mud mereka biasa sebutnya. Nah, dari lumpur-lumpur itu beberapa pihak coba mengupayakan untuk mengambil unsur tanah jarang dari red mud itu, dari lumpur itu. Gitu. Mereka mengekstrak logam unsur tanah jarangnya dari sana, kira-kira dihitung kira-kira ekonomis atau enggak gitu. Nah, saya kemungkinan sih kurang ekonomis ya kalau melihat ininya, mungkin konsentrasinya sepertinya, tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya unsur tanah jarang juga bisa diperoleh dari cara-cara yang demikian gitu, nggak harus selalu ditambang. Nah, kalau tambang, saya kurang tahu kalau tambang, kalau nggak salah ada sih di daerah Bangka gitu, unsur tanah jarang secara khusus ada gitu ya. Tapi masalah pengolahannya seperti apa, penanganannya seperti apa, nah itu juga informasinya masih terbatas unsur tanah jarang karena kebetulan dia masih baru tren-tren beberapa tahun belakangan sih gitu ya, dan memang keberadaannya juga sangat terbatas. Makanya informasinya juga mungkin nggak terlalu banyak untuk masalah unsur tanah jarang dan mineral radioaktif yang tadi gitu. Tapi kalau jawabannya dari pertanyaan tadi secara umum, dieksplorasi ya sudah dieksplorasi, kalau ditambang ya dan sudah ditambang gitu. Cuma mungkin kurang kurang blow up gitu ya, kurang terekspos karena memang jumlahnya masih sedikit gitu. Cukup gimana? Tadi Mungkin ini Pak, penyebab jarangnya dibahas dan jarangnya informasi mengenai mineral radioaktif tadi sama unsur tanah jarang di Indonesia khususnya itu tuh karena emang potensinya di Indonesia yang sedikit, apa hanya masih kurang didiskusikan saja Pak? Oke. Kalau ini jawabannya mungkin subjektif ya. Kalau saya pikir karena
di kita masih belum dilirik. Itu belum ada investor mungkin yang memang sengaja mau saya mau nambang uranium gitu ya, datang ke Indonesia. Ya mungkin belum ke sana sih. Gitu. Memang belum dilirik karena mungkin kebanyakan kita masih berpikir dapat mineral yang biasa, yang umum, perak, tembaga, nikel gitu ya, itu masih banyak, dan daripada kita cari yang jumlahnya jarang, karena kalau tadi kan misalkan uranium dan unsur tanah jarang kan memang sangat jarang keberadaannya gitu ya, sangat sedikit. Selain karena jarang, susah juga mungkin eksplorasinya, dan biaya juga sebetulnya untuk eksplorasi unsur tanah jarang ini lumayan besar karena pengujiannya kan, pengujian laboratoriumnya terutama itu nggak bisa pakai metode yang umum untuk batuan atau untuk mineral logam yang misalkan emas, tembaga gitu ya, metodenya lain lagi dia, makanya biaya yang dikeluarkan pasti lebih besar gitu. Nah mungkin ya belum ada aja yang melirik ke sana itu karena mungkin dari faktor keekonominya belum apa ya, belum akan mendatangkan keuntungan yang besar gitu ya, masif buat investornya, kayak masih sampai sekarang masih belum terlalu dilirik. Ya itu sih kemungkinan besar karena memang belum terlalu dilirik aja. Tapi kalau misalkan kita lihat referensi yang ada di luar gitu ya, maksudnya di luar Indonesia, mineral-mineral itu yang unsur tanah jarang ataupun yang radioaktif itu sebenarnya lumayan cukup banyak dibahas gitu. Banyak referensi juga tentang itu. Cuma untuk di Indonesia masih jarang sih. Ya memang itu mungkin masih urgensinya masih belum ke sana, masih belum dilirik potensinya itu. Nah ini bisa jadi peluang juga buat kita gitu ya, buat mempelajari yang begini-begini yang masih belum umum. Nah, barangkali mungkin nanti beberapa tahun ke depan sudah cukup ekonomis dan orang-orang investor banyak yang mau melirik ke sana, ya jadi lahan pekerjaan juga buat kita gitu, buat orang-orang tambang gitu. Paling itu yang bisa saya jawab paling tadi. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, yang ketiga, Pak Dilah, tadi tentang apa ya? Oh, intinya logam-logam yang dihasilkan di Mandala Metalogenik itu dia berdiri sendiri atau saling berasosiasi gitu ya? Inti pertanyaannya. Iya, Pak. Oke. Kalau kita lihat sini ya. Nah, contoh. Nah, ini contoh gambar yang di bawahnya ya. Berasosiasi ya, itu sangat mungkin berasosiasi karena kita tahu pasti nggak akan yang membentuk mineral kan nggak mungkin dia terdiri dari satu mineral aja kecuali yang native elemen ya. Misalkan pirit itu kan pasti FeS, kemudian apa lagi, dan mineral-mineral lain gitu ya. Pasti dia terdiri lebih dari satu unsur. Itu juga udah merupakan asosiasi sebetulnya gitu kan. Tinggal nanti tergantung kondisi pembentukannya seperti apa, nanti dia bisa membentuk mineral-mineral tertentu yang tipenya berbeda-beda juga tergantung kondisi pembentukannya. Biasanya contoh misalkan gini, di kondisi tertentu yang suhunya mungkin nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius gitu ya. Nah, biasanya yang terbentuk di sana asosiasinya emas, perak, kemudian apa lagi? Ya, biasanya emas perak. Di Pongkor ya contohnya ya, itu asosiasinya emas dan perak. Itu. Terus kemudian kayak di Tujuh Bukit sekarang yang di Banyuwangi itu asosiasinya emas dan tembaga. Terus kemudian kalau yang di Freeport, yang di Grasberg itu kan tembaga dan emas, molybdenit juga ada dan lain sebagainya gitu. Mereka pasti berasosiasi. Itu tinggal nanti tergantung konsentrasinya bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Itu tadi, itu tergantung ke kondisi pembentukannya gimana gitu. Tapi yang jelas misalkan di satu tempat, misalkan di sepanjang Sumatera gitu ya, sepanjang Sumatera kita emas semua isinya, nah itu agak kurang mungkin sih. Dia pasti berasosiasi, cuma tinggal nanti masalah keekonomiannya, balik lagi ke situ. Kalau tambang kan bicaranya ke sana. Kira-kira kalau misalkan kita ambil emasnya aja masih untung, ya kenapa kita harus ambil peraknya yang nggak menguntungkan kan gitu. Nah itu kalau tambang kan bicaranya ke sana. Kalau misalkan peraknya lebih menguntungkan daripada emasnya, ya berarti kita ambil peraknya aja gitu kan. Karena mereka kan berasosiasi. Kalau misalkan tembaga dan emas, kalau emasnya lebih menguntungkan ya kita ambil emasnya aja gitu, daripada kita ambil tembaganya aja gitu. Jadi kalau berasosiasi ya saling berasosiasi, cuma untuk masalah penambangannya nanti, masalah ekstraksinya nanti ya tergantung faktor-faktor yang tadi
Bisa masalah teknisnya, bisa masalah keekonomiannya gitu. Kalau tambang kan bicaranya ke situ. Gitu. Gimana? Ada cukup jelas nggak? Ada yang masih ganjal? Izin Pak, Ya. itu waktu proses kalau misalkan emasnya lebih berharga, kita mengambil emasnya. Nah itu tuh pada proses eksploitasi di alamnya, di tambangnya atau pada proses pengolahannya Pak. Terima kasih. Oke. Berarti ini jadi masalah ini ya. Kita ada berurutan sedikit. Jadi intinya kan dari proses, supaya kita bisa menambang, urutannya kan pertama kita harus prospeksi dulu, lihat daerah mana yang prospek, kemudian kita eksplorasi dulu, eksplorasi umum, eksplorasi rinci gitu ya. Nah, dari eksplorasi ini kan kita tahu karakteristik mineralisasinya seperti apa, mineral berharganya apa, terus asosiasi mineral berharga lainnya yang mungkin ada di situ tuh apa. Gitu. Misalkan tadi kita ketemu endapan urat misalkan, ternyata yang berasosiasi ada emas, ada peraknya juga, gitu ya. Contoh misalkan dua itu. Nah, kita udah eksplorasi, kita udah tahu di situ ada emas, di situ ada perak, terus kemudian kita uji misalkan masuk ke lab, kita tahu emasnya berapa, kita tahu peraknya berapa. Nah, terus kita hitung dengan harga yang ada sekarang, kita mungkin dapat perkiraan pendapatan berapa, terus dengan dikurangi biaya ongkos produksi dan lain sebagainya, nah kemungkinan margin keuntungan kita sekian gitu kan. Nah, kalau misalkan orang bisnis kan sebetulnya yang mana yang untung lebih gede dan yang kembali lebih cepat pasti itu yang diambil kan gitu. Balik modal lebih cepat yang itu diambil. Nah, kalau misalkan posisinya berarti kan setelah kita eksplorasi kita udah tahu di situ ada mineral apa, asosiasinya apa gitu ya. Terus kemudian berapa banyaknya. Nah, tinggal urusan pemodal aja dia mau yang seperti apa. Kalau misalkan dia mau yang misalkan emasnya lebih berharga, lebih potensi ekonominya lebih tinggi, ya berarti dia ambil emasnya gitu. Terus kalau misalkan peraknya yang lebih tinggi, ya emasnya nanti dulu, mungkin peraknya dulu sekarang. Gitu. Dan karena memang secara legal juga, secara hukum, kita cuma bisa ambil satu komoditas logam di satu kali izin IUP. Gitu. Jadi cuma satu aja. Nggak bisa, misalkan di satu tempat kita ambil AUAG-nya sekaligus, atau misalkan ambil AUCU-nya sekaligus, ya bisa juga, tapi emang izinnya harus berbeda, harus ada dua izinnya gitu. Secara legal juga memang harus seperti itu gitu. Gimana? Cukup jelas nggak? Iya Pak, cukup dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip, sama-sama. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari partisipan. Kita buka mungkin ya Kang untuk sesi keduanya. Boleh. Kita tampung 3 pertanyaan. Oh, Saiful Ansor ya, sok silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Ansor, NPM 1007070121104. Gini Pak, kan sekarang itu di negara-negara lain banyak mempromosikan energi yang lebih bersih gitu Pak. Nah, dari beberapa negara tersebut sudah berganti gitu Pak, menjadi energi yang terbarukan dengan komponen yang banyaknya mengandung logam. Nah, apakah di Indonesia bakal terjadi industri pertambangannya itu lebih dominan untuk menambang logam atau dibandingkan dengan batu bara? Begitu Pak. Oke. Sip. Oke, makasih. Ada yang lain pertanyaannya? Sekalian aja. Iya. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak kedengeran? Ya. Masih belum ada. Mungkin bisa
diketik aja di Ya. kolom chat. Oke. Atau sambil ini aja, sambil yang pertanyaan ketiga, sambil ketik. Boleh mungkin kan. Yang ketiga barangkali siapa? Sambil yang kedua ngetik. Yuk. Oke, udah ada kan dari Takia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mengenalkan diri, nama saya Fatia Putri-Arianto dengan NPM 107 0121 065. Izin bertanya Pak sebelumnya. Untuk timah sendiri, kenapa dapat terbentuk dari granit dan untuk persebarannya, kenapa lebih luas untuk di Bangka atau di sekitaran Indonesia bagian barat? Terima kasih. Pertanyaan keduanya udah ada. Sebentar. Barangkali rumusnya berada pada mana relatif. Apakah dapat dikatakan lebih mudah dan murah? Oke, sip. Oke, kita jawab dari pertanyaan pertama dulu ya dari Saiful Ansor. Tentang pertanyaan tentang energi terbarukan atau energi bersih. Mungkinkah Indonesia nantinya akan memproduksi lebih banyak mineral dibandingkan batu bara gitu ya? Pertanyaannya ya? Intinya. Iya, Pak. Oke. Sebetulnya bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia juga sekarang sudah mulai bergerak ke arah apa ya istilahnya disebutnya net zero emission. Jadi emisi yang benar-benar net nol. Entah kapan itu ya. Tapi Indonesia sendiri yang memprakarsai dia berkomitmen sampai tahun 2060 supaya dapat net zero emission gitu. Nah, mungkin tahun 2060 ini juga memperhitungkan itu ya, apa? Misalkan batu bara kita habisnya kapan gitu, makanya kita bisa net zero emission, mungkin kayak gitu juga gitu. Tapi perlu kita pahami bahwa sebetulnya sampai sekarang sih untuk masalah tambang ya gitu ya, baik itu mau batuan, batu bara ataupun mineral logam ataupun non logam, itu banyak atau tidaknya ditambang, seberapa besar yang diproduksinya itu sebenarnya tergantung pasar biasanya, tergantung permintaan, tergantung tren, malah tergantung tren dunia. Contoh misalnya kemarin waktu pasca COVID gitu ya, banyak negara-negara di dunia kan mulai pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi, mereka kan pasti punya uang yang lebih sedikit gitu ya, pengennya sesuatu hal yang lebih murah. Makanya pada waktu itu permintaan terhadap batu bara itu lebih tinggi karena batu bara itu termasuk energi yang murah gitu. Yang mungkin harganya itu masih lebih rendah dibandingkan dengan minyak untuk menghasilkan energi gitu ya pada waktu itu. Nah, itu kan berdampak jadi harga batu baranya menjadi lebih mahal gitu ya. Terus tiba-tiba banyak pemodal-pemodal yang pengen bukanya tambangnya lagi gitu ya. Beberapa tahun ini ya karena tren itu sebetulnya itu karena tren tadi, tren dunia, tren pasar seperti apa itu yang mempengaruhi kita nambang apa, terus berapa lama kita nambangnya, itu sangat berpengaruh sebetulnya. Tapi yang jelas meskipun dipengaruhi tren pasar tadi, ya kita sebetulnya seluruh dunia ini sedang berjalan ke arah sana, ke arah mengurangi emisi sebetulnya. Terutama mungkin kalau tambang, emisi yang paling besar batu bara mungkin gitu ya, selain dari produksinya juga dari pemanfaatannya misalnya dari PLTU atau dari apa, itu
polusinya pasti sangat lumayan, bahkan sangat besar gitu ya. Bahkan sering kita dengar berita orang-orang di sekitar PLTU kena dampaknya, kena debu lah, kena apa gitu ya. Itu yang pasti sedang berjalan ke arah sana gitu. Yang jelas ke arah sana. Mungkin beberapa tahun ke depan saat batu bara mungkin udah bisa dibilang permintaan pasarnya lebih sedikit karena negara-negara di luar Indonesia mungkin udah sedikit membutuhkan batu bara gitu ya, mereka punya alternatif energi lain, atau mungkin di kita juga di Indonesia alternatif energinya udah ketemu selain batu bara, ya mungkin nanti tambang batu baranya akan jadi lebih sedikit. Orang-orang mungkin akan lebih bergerak ke misalkan batu bara beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan digantikan oleh panel surya gitu ya. Panel surya ini kan sebetulnya ada kebutuhan logam juga di sana. Nah mungkin batu baranya berkurang, tapi permintaan logamnya naik gitu karena orang-orang berlomba-lomba bikin panel surya gitu. Terus misalkan mau bikin mobil listrik contoh sekarang, orang-orang kan berlomba-lomba nambang nikel, pemodal tiba-tiba iup-iup nikel yang dulu mereka tinggalkan gitu ya, cuma dibeli terus nggak diapa-apain, sekarang tiba-tiba pengen ditambang karena harganya lagi bagus, permintaannya lagi bagus gitu. Itu tapi ya mungkin kemungkinan besar sih bergerak ke arah sana karena batu bara juga dicanangkan Indonesia sebetulnya. Indonesia kan sebenarnya sumber energinya bisa dari migas, bisa dari geotermal sama batu bara dan energi lain gitu kan sumber energinya. Nah, migas dan batu bara ini sebetulnya lagi tahap dalam pengurangan konsumsi energinya gitu. Jadi pengen bergeraknya ke arah energi lain dan geotermal karena potensi kita geotermal kan lumayan besar. Bahkan mungkin targetnya berapa persen ya? Mungkin lebih dari 20% pengennya di tahun 2030 atau 2025 ini, dan kemungkinan kayaknya belum nyampe sih nanti 2025 gitu ya. Indonesia inginnya geotermalnya, porsi geotermalnya untuk energi nasional itu naik gitu. Ya pasti nanti bergerak ke arah sana gitu. Pasti nanti orang-orang juga akan ingin mengurangi emisi, ingin lingkungan yang lebih bersih gitu ya, ingin lingkungan yang lebih sehat untuk kita tinggali. Tuh, karena memang ya sebutlah beberapa abad ke belakang ini gitu kan. Ya kita banyak nambang gitu, banyak ngambil mengekstraksi bumi ya. Jadi ya memang sudah waktunya gitu kita bergeraknya ke arah sana. Bahkan mungkin sebetulnya tambang sendiri punya inovasi supaya nambangnya lebih ramah lingkungan gitu. Kalau mungkin sering baca-baca, beberapa peneliti di Australia bahkan sudah menemukan gimana caranya menambang tanpa perlu menggali gitu. Jadi mereka pakai elektroda gitu ya, ditancap-tancapin ke situ, ke dalam bumi, nanti dikasih cairan kimia tertentu, nanti bereaksi dengan batuannya, logamnya nanti terkumpul di elektrodanya gitu. Mereka udah menemukan caranya sampai ke sana gitu. Mungkin juga ya mungkin siapa tahu gitu beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan itu juga diterapkan di kita gitu ya, teknologi yang seperti itu. Tapi yang jelas trennya memang pasti ke arah sana, ke arah lingkungan yang lebih bersih, energi bersih, energi terbarukan yang ramah lingkungan, itu pasti ke sana arahnya itu. Oke, cukup Saiful? Cukup Pak, sudah jelas. Sip. Oke, sekarang oke sama-sama. Sekarang yang kedua dari Argia. Endapan nikel laterit dan bauksit yang berada dalam kedalaman yang relatif lebih rendah. Apakah dapat dikatakan lebih mudah dan murah? Terima kasih. Saya nggak bisa katakan lebih mudah dan murah juga ya sebetulnya, karena kalau tambang kan sebetulnya nggak cuma bicara masalah pembongkarannya aja. Kita juga perlu mempertimbangkan masalah pra penambangannya, misalkan eksplorasinya, terus kemudian pembangunan infrastrukturnya, itu perhitungan ekonomi juga ada, terus kemudian cara pengolahannya, terus kemudian ongkos kirimnya didistribusikan ke konsumen, nah itu juga kan sebetulnya masuk perhitungan. Kalau lebih mudah dan murah, kalau lebih mudah mungkin iya, tapi kalau lebih murah saya pikir relatif sih. Kalau lebih mudah kenapa? Karena yang kita bongkar kan bukan batuan keras, gitu. Jadi masih tanah ataupun batuan yang agak lapuk gitu ya, yang udah mulai jadi tanah. Jadi bongkarnya lebih murah. Mungkin biaya maintenance-nya bikin, kalau di batu bara kan harus bikin pit yang tinggi-tinggi gitu ya, jenjangnya harus tinggi, harus tahan. Kalau di nikel sama bauksit mungkin nggak perlu kayaknya. Jadi cuma gunung dihabisin aja, itu udah gitu, udah habis, udah cukup. Kalau nikel biasanya gitu, lem clearing, habisin aja tanah pucuknya, habisin nikelnya, udah selesai. Lebih mudah ya, tapi lebih murah kayaknya mungkin perlu dilihat juga, karena mereka kan pasti memperhitungkan
kos-kos yang lain, misalnya pengolahan, nah itu paling umum, pengolahan, distribusi, terus kira-kira harganya masuk atau enggak. Nah, contoh kenapa harus diperhitungkan, contoh misalkan daerah mana ya, Kalimantan Barat yang tadi bauksit misalnya gitu ya. Bauksitnya memang potensial bagus, nambangnya pasti mudah karena dekat permukaan gitu ya. Cuma daerahnya itu kan banyak rawanya. Nah, otomatis kan kos untuk bikin jalannya, untuk membuat jalannya nimbun tanah lah, terus kemudian apa ya, pengerasan lah, terus kemudian belum nanti tiba-tiba dilewati truk ambles lah apa segala macam dan sebagainya gitu ya. Itu kan butuh ongkos yang lebih besar. Kalau misalkan biaya yang lainnya itu nggak masuk, tidak memenuhi nilai ekonomis, ya berarti ya mungkin bisa jadi lebih mahal. Tapi kalau misalkan dari segi mudah atau tidaknya, penambangannya pasti jelas lebih mudah. Itu aja sih. Gimana, cukup? Cukup, Pak. Oke, Pak, ada suaranya sekarang. Oke, sekarang yang ketiga ada takia. Timah ini kenapa ada di granit dan apa tadi? Kelewat tadi. Kenapa ada di granit dan? Kan untuk timah sendiri kenapa dapat terbentuk dari granit, terus untuk persabarannya kenapa lebih luas di Bangka atau di sekitaran Indonesia bagian barat? Oke. Kenapa tersebarnya di granit? Itu ya. Karena granit itu kan terbentuk dari magma yang sifatnya asam. Nah, magma yang sifatnya asam ini biasanya dia mengandung lebih banyak timah dan unsur-unsur penyertanya biasanya. Itu makanya begitu proses mineralisasi, misalkan dia udah terbentuk granit gitu ya, terus ada cairan sisa magma yang masih belum naik, dia masih belum membeku. Nah, cairan sisa magmanya naik ke atas, ditembuslah tubuh granitnya gitu kan. Di bagian atasnya dia terendapkan timah di atas itu yang dibawa oleh fluida tadi, oleh cairan sisa magma tadi gitu. Makanya mungkin akan lebih banyak di granit daripada di jenis batuan yang lain. Karena berdasarkan rekor juga sebetulnya ya memang di granit gitu, di batuan lain di andesit ataupun di diorit misalnya. Nah, itu belum pernah ditemukan di sana untuk masalah si timah ini. Gitu. Jadi untuk sampai sekarang yang masih ditemukannya di batuan yang sifatnya asam, granitik, granit mungkin dan sebangsanya lah gitu. Kan granit juga banyak jenisnya. Gitu. Terus kenapa persebarannya cuma di Bangka? Karena memang granitnya tersebarnya di Bangka. Nah, sebetulnya granitnya juga ada tipe khususnya sih. Nggak semua granit juga bisa menghasilkan timah. Ya, kalau saya boleh sebut, jadi granit yang ada di Bangka yang menghasilkan timah itu granit yang yang magmanya berasal dari pelelehan batuan sedimen atau biasa disebut tipe S. Nah, ini silakan nanti baca lagi aja ya. Tapi secara umum seperti itu. Jadi timah itu terbentuk dari granit yang tipe S, yang magmanya itu berasal dari pelelehan batuan sedimen. Nah, makanya dan tipe S ini biasanya umumnya ketemunya di situ, di daerah sekitar Bangka dan Belitung. Misalkan di daerah Kalimantan Barat ada juga granit, tapi granitnya bukan tipe S, dia tipenya lain lagi. Makanya di Kalimantan Barat meskipun ada granit, tapi dia tidak membentuk timah. Nah, karena di Bangka ini tipenya S, tipe khusus, makanya dia bisa membentuk timah gitu. Nanti silakan baca lagi aja untuk masalah tipe-tipe granitnya. Saya nggak jelasin di sini soalnya ada ribet juga lumayan. Tapi intinya itu ada perbedaan tipe granit yang lebih mendetail. Makanya kenapa granit yang satu itu bisa menghasilkan timah dan granit yang lain itu tidak bisa menghasilkan timah. Gitu sih secara umumnya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Kita buka lagi mungkin, Kang, apa cukup? Boleh sampai jam berapa sih? Masih lama sih, Kang, sebenarnya. Sampai 10.30 ya. Boleh deh, satu lagi deh. Oke, satu sesi lagi ya. Ada yang mau bertanya?
Mungkin saya rasa cukup mungkin ya untuk pertanyaannya. Karena beberapa rangkaian kegiatan telah kita lewati bersama, izinkan saya untuk membacakan beberapa kesimpulan yang diperoleh selama pemaparan materi berlangsung. Nah, yang pertama berkaitan mengenai geologi dan dunia pertambangan. Nah, geologi sendiri ya berperan untuk mengenali karakteristik bahan galian yang akan ditangani. Kemudian geologi merupakan langkah pertama dalam kegiatan pertambangan untuk mengidentifikasi mineral yang akan ditambang apakah ia prospek atau tidak. Nah, kemudian umumnya geologi ini ia berada pada tahapan kegiatan eksplorasi untuk mencari bahan galian yang prospek untuk ditambang. Nah, kemudian mengenai mandala metalogenik. Nah, mandala metalogenik ini ia merupakan kumpulan dari endapan bahan galian atau mineral yang dimana terbentuk pada saat periode tektonik metalogenik dalam suatu unit tektonik tertentu. Nah, biasanya dicirikan dengan kandungan, kemudian bentuk, serta intensitas mineralnya yang berkaitan. Nah, kemudian terkait kondisi tektonik di Indonesia, secara regional di Indonesia sendiri terdapat 3 lempeng tektonik. Yang pertama lempeng Eurasia, ia berada mungkin di sebelah barat laut, kemudian lempeng Indo-Australia yang berada di selatan, kemudian lempeng Pasifik yang berada di timur laut. Nah, kemudian hasil dari temukan lempeng-lempeng tersebut yang menyebabkan terbentuknya suatu endapan-endapan mineral yang sangat khas. Nah, adapun mineral tersebut diantaranya salah satunya seperti emas, ya keterdapatannya berada di wilayah sepanjang Sumatera, kemudian Jawa, serta Papua. Nah, di mana proses terbentuknya emas ini sangat berhubungan dengan jalur magmatik. Nah, prosesnya sendiri, magma tersebut itu akan naik ke permukaan, kemudian membawa unsur-unsur logam. Nah, untuk tipe endapannya sendiri, ya berupa tipe endapan porfiri dan epitermal. Kemudian untuk timah, nah timah sendiri ia berada di wilayah Indonesia bagian barat, itu berada di Kepulauan Bangka Belitung. Ia terbentuk akibat dari subduksi purba, kemudian ia berasal dari batuan granit. Kemudian untuk mineral selanjutnya yaitu nikel laterit. Nah, untuk nikel laterit sendiri umumnya ia tersebar di daerah timur Indonesia, di daerah Sulawesi, kemudian daerah Maluku, hingga sebagian ada di daerah Papua. Nah, umumnya ia terbentuk berasal dari batuan ultrabasa atau batuan mapik, di mana batuan tersebut ia bersumber dari lempeng samudra. Nah, untuk pembentukan nikel laterit sendiri, ia harus didukung dengan adanya proses pelapukan. Nah, proses pelapukan ini pertama Indonesia sangat tinggi dikarenakan negara ini ia merupakan negara yang tropis. Kemudian untuk bauksit laterit, nah keterdapatannya sendiri ia berada di daerah Kalimantan Barat, kemudian Kepulauan Riau. Nah, di mana batuan asal dari bauksit ini ia batuan asam intermediate hingga batuan asam yang menjadi penghasil aluminium. Kemudian untuk syarat-syarat terbentuknya dari bauksit sendiri adalah yang pertama iklimnya itu relatif lembab, kemudian dengan curah hujan yang tinggi. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang mungkin dapat saya sampaikan dari kegiatan webinar kali ini. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi kuis mungkin ya. Untuk sesi kuis sendiri, mungkin pertanyaan akan saya sampaikan. Bagi yang
ingin menjawab, silakan raise hand. Kemudian jawab pertanyaannya. Bagi yang tahu jawabannya mungkin ada sedikit nilai plus lah nanti di tugas kalian. Dapat dipahami? Siap, dapat Bang. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa bahan galian nikel itu umumnya banyak dijumpai di daerah timur Indonesia? Nah, salah satunya itu di daerah Sulawesi, kemudian Maluku hingga Papua. Dan kenapa nikel yang terbentuknya itu adalah nikel laterit, bukan nikel sulfida? Yang tahu silakan di raise hand saja. Dan yang bisa jawab? Gimana? Atau saya tunjuk? Coba Al Gipari. Ada gak orangnya? Oh, Al Gipari. Ya, sepertinya ya kurang tepat ya, dikit lagi. Kira-kira di daerah timur tersebut batuannya batuan berjenis apa? Asam, apakah intermediate atau kamasa?